وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir, tipuan ke-11. Mereka ditipu oleh iblis untuk sering-sering mengunjungi orang-orang saleh, para ulama, para masyayikh, pesantren-pesantren, dikunjungi oleh mereka sambil ma'al israri 'alal ma'asi, sambil terus berbuat maksiat gitu. Jadi nggak apa-apa korupsi, minum khamr, berzina, dan seterusnya. Yang penting sering-sering mengunjungi orang saleh. Ini tipuan iblis. Mereka lupa kaidah besar. Apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari kerusakan dosa itu harus diutamakan, dinomorsatukan daripada mencari kebaikan, mencari pahala. Jadi dalam kehidupan kita ini, apa kemarin? Yang penting tidak berdosa. Bukan? Yang penting dapat pahala. Keliru. Yang benar, yang penting kita tidak berdosa, walaupun pahala kita nol. Ya. Siapa contoh kemarin? Masih ingat? Iya, Ibrahim tidak punya pahala. Istilah kita sepeser pun. Gimana punya pahala? Sholat belum pernah, zakat, puasa, baca Al-Quran belum pernah. Orang masih bayi, mati. Ya. Tapi kenapa Ibrahim dinyatakan oleh Nabi mendapat pengasuh di surga? Jawabannya tadi. Karena Ibrahim tidak punya dosa. Seperti anak-anak kita, insya Allah, anak-anak kaum muslimin, bukan kafirin. Ada saja menyerahkan kepada Allah. Artinya tidak mentang-mentang bayi mati jelas nggak ada dosanya kita pastikan masuk surga. Tidak, kita serah. Allah mau masukkan surga terserah Allah, tidak juga terserah Allah, atau mungkin dimusnahkan sebagaimana hewan-hewan kelak akan dimusnahkan oleh Allah menjadi debu, tidak ada kehidupan lagi. Terserah Allah. Adapun anak-anak kaum muslimin sudah jelas di surga ketika mereka meninggal bayi atau belum balik anak-anak. Maka beberapa riwayat menunjukkan Nabi tidak menyolati. Ya. Ibrahim, tidak ada riwayat Nabi menyolati Ibrahim.
tidak disolati, langsung dikubur, bahkan tidak dimandikan. Ada dua mayat yang boleh, bukan harus ya, boleh tidak usah, tidak dimandikan, tidak usah disolati, tidak usah dikafani. Satu tadi, meninggal belum balik. Dua, meninggal dalam peperangan, jihad fisabilillah. Bagaimana disolati, dikafani? Boleh. Mus'ab bin Umair kan dikafani dan disolati. Hamzah juga dikafani, disolati. Mus'ab bin Umair dikafani, cuman kain kafannya kurang, ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Kata Nabi, akhirnya beliau menyuruh ditarik ke atas, kakinya yang kelihatan ditutup dengan idkhir, rumput, jenis rumput idkhir. Ini membawa hukum bahwa mayat ketika dikubur tidak perlu, tidak ada sunnahnya wajahnya dibuka, tali pocongnya dibuka, tidak ada syariat seperti itu. Ya, wasani asyar, tipuan ke-12, tipuan iblis terhadap para siapa? Para pemimpin, presiden, raja, amirul mukminin, khalifatul Islam, banyak ditipu oleh iblis sampai 12. Ini terakhir ya, tipuan terakhir iblis terhadap para ulatul amr. Dan insya Allah ini bukan pembatas, ini kan ijtihad beliau, bukan sabda Nabi kan. Sabda Nabi saja ada yang bukan pembatas. Salasatun la yukallimuhumullah, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah. Ternyata lebih dari 3, berarti bukan pembatas. Ada 3 orang bayi yang bisa bicara. Setelah dikumpulkan seluruh riwayat ada 5, berarti 3 tersebut bukan pembatas. Sesalim mengatakan itu khusus Bani Israel. Apalagi itu sabda Nabi ya, apalagi ini ijtihad Ibnul Jauzi, tentu bukan pembatas. Bisa saja 13, bisa saja 14, bisa saja 20, bukan pembatas. Yang ke-12, yang terakhir menurut beliau, anna minal mulati man ya'malu liman fawqahu, di antara para pemimpin itu, pejabat itu, ada yang melakukan sesuatu tugas atas perintah atasannya. Faya'muruhu bidzulmi, disuruh melakukan perbuatan dolim. Banyak ya, mungkin menarik lebih dari 2,5%, jelas dolim, tidak boleh. Maka larangan Nabi, jangan mencampur yang berpisah. Ini larangan Nabi kepada para ulama, kepada para amil zakat, kepada para petugas. Jadi kalau memang terpisah nggak boleh dikumpulkan. Kalau dikumpulkan sudah sampai nisab.
Kalau dipisah belum. Kemarin sudah kita bahas kan. Kambingnya cuman 35 kan belum kena. Sapinya cuman 25 kan belum kena. Tapi kalau digabung jadi sapi semua atau jadi kambing semua, sudah kena zakat belum? Sudah. Nah, Nabi melarang jangan kalian campurkan yang berpisah. Berarti larangan kepada siapa? Petugas. Bukan larangan terhadap kita. Kalau kita nggak usah dilarang juga nggak mau, ya kan? Rugi gitu. Larangan Nabi kepada kita rakyat wajib zakat, jangan apa? Jangan kebalikan tadi. Kalau tadi jangan mencampurkan yang berpisah. Adapun larangan Nabi kepada kita semua jangan memisahkan yang bercampur. Sapi 30 sudah wajib zakat, sudah dipecah. Sebagiannya dibelikan kambing. Dua-duanya nggak kena. Gitu. Ini pun haram. Disinilah keadilan Islam. Jadi syariat Islam itu bukan hanya untuk para rakyat, tapi juga untuk para penguasa. Rakyat diancam, penguasa juga diancam. Dua-duanya harus taat kepada Allah dan Rasul. Nah, ini gubernur misalnya, atau wali kota misalnya, istilah kita ya, melakukan sebuah kedoliman, menarik 3%, 4% misalnya, atau apalah kedoliman lain, disuruh oleh atasannya. Kalau wali kota disuruh oleh gubernur, gubernur disuruh oleh menteri dalam negeri misalnya, menteri dalam negeri disuruh presiden misalnya, dan itu zalim. Wa yulabbisu alaihim iblis. Iblis menipu mereka. Si wali kota tadi, si gubernur tadi, si menteri dalam negeri tadi. Apa? Bi annal ithma 'alal amin la 'alaik. Yang menanggung dosa atasannya. Jadi kata si iblis, Anda sebagai wali kota tidak berdosa. Yang dosa yang menyuruh Anda yaitu gubernur. Begitu juga iblis menipu si gubernur, Anda tidak berdosa, Anda hanya menjalankan perintah menteri dalam negeri misalnya. Ini tipuan iblis. Dan mungkin sering kita seperti itu ya, menganggap kalau kita taat kepada guru, taat kepada atasan, bahkan yang lebih jelas taat kepada orang tua, itu tidak mungkin berdosa. Ini salah. Ini bagian dari tipuan iblis. Tidak boleh kita taati walaupun ibu kita. Kalau ibu kita menyuruh maksiat, dosa. Menyuruh kita motong jenggot misalnya, menyuruh kita berpakaian isbal misalnya, menyuruh anaknya buka jilbab misalnya, menyuruh anaknya berbuat syirik, berbuat bid'ah, tentu tidak boleh kita taati. Itu ibu, orang tua, apalagi atasan, gitu ya. Kewajiban anak terhadap orang tua kan jauh lebih besar daripada kewajiban bawahan terhadap atasan. Wa hadza batilun, kata beliau, ini batil. Dengan dalih taat kepada pemimpin, atasan, lalu berbuat maksiat karena yang menyuruh maksiat itu atasannya. Wa hadza batilun, kata beliau, li'annahu mu'inun 'ala dzulmi. Kenapa? Karena berarti menolong kedzaliman, membantu kedzaliman, maksiat, syirik, bid'ah, dosa.
walaupun membantunya itu cuman sekedar menunjuk dengan jari kita, oh di situ tuh, cuman begitu doang, dosa. Ya. Walaupun menunjuk dengan jari, dengan kita menunjuk dengan jari itu, akhirnya dia berbuat maksiat di situ, dosa besar. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian bertolong-tolongan dalam hal ism, dosa. Pokoknya kalau dosa, maksiat, syirik, bid'ah dan lain-lain, tidak boleh kita bantu dalam bentuk apapun. Wa kullu mu'inin 'alal ma'asi 'asid. Menolong sebuah kemaksiatan berarti dia maksiat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana fil khamri asyaratan. Dia membawakan sabda Nabi bahwa dalam hal khamr, minuman yang memabukkan, yang dikutuk, yang dilaknat oleh Rasulullah, berapa orang? Berapa orang? 10. Minum khamr doang. Yang dikutuk, dilaknat, berdosa 10. Kira-kira 10 pembatas bukan? Nanti kita lihat ya. Yang minum khamr jelas ya. Apalagi yang nuangin, yang menjual, yang nyuruh jual. Ada orang tidak menjual tapi dia nyuruh, bosnya misalnya kan, dia nggak jualan. Apa istilah sekarang, distributor misalnya ya kan, nggak jualan dia, atau apa yang ngirim saja gitu ya, yang beli, yang nyuruh beli, yang memerah. Nah, sekarang ya produsen ya, yang minta diperahkan dan seterusnya. Kira-kira ada tambahan dari yang 10 ini hari ini apa? Yang masang billboard. Nabi nggak sebut ada billboard sekarang. Yang masang billboard nih, apa? Nabi nggak sebut. Apalagi kalau sekarang yang bikin konten, nggak ada Nabi sebut bikin konten cover, ya? Nggak ada. Masuk ini bisa belasan, mungkin 15, mungkin 20. Yang bikin aplikasi yang banyak sekali. Yang bikin sekali klik langsung terhubung sama CS-nya ya, landing page misalnya ya kan, langsung. Apalagi banyak sekali. Bukan pembatas. Siapapun yang turut membantu diminumnya khamr itu, terakhirnya ya minum itu. Tapi lewat ini, lewat itu, banyak sekali. Semuanya dikutuk, dilaknat. Masih ingat awal mula Yahudi Bani Israel dikutuk, dilaknat oleh Allah? Salah satu penyebabnya ketika Allah mengharamkan mereka makan babi. Mereka tidak makan babi. Inilah Yahudi, inilah Bani Israel, membikin kesan taat, enggak dimakan, tapi nernak babi, diternak itu babi, ya kan, yang dilarang makan, ya. Wala ta'kulu lahmal khinzir misalnya, jangan kalian makan daging babi, makan. Nah, karena semangat orang Yahudi itu ngeles, apa istilahnya, hilah, semangat Yahudi, maka ada saja dibantu oleh setan, dibantu oleh iblis, maka dapat saja. Yahudi Bani Israel, sayang 1000 sayang kelakuan Yahudi Bani Israel yang berhilah tadi, ngeles tadi, ditiru oleh kaum muslimin.
diikuti oleh kaum muslimin. Lihat hari ini, ketika Allah dan Rasulnya mengharamkan riba, istilah kita bunga, ya kan? Mereka bikin gimana caranya supaya ini bukan bunga. Pinjam 1 miliar kembali 1,3 miliar. Ini kan udah jelas. Yang 0,3 miliar kan jelas itu bunga riba. Bikin supaya tetap dapat 0,3 miliar dalam 2 tahun, tapi dibikin kesan bukan bunga, bukan riba. Ada aja mereka. Dan diketemukan, saya yakin antum tahu, ya, yang biasa berhubungan dengan bank syariah dan seterusnya, dapat aja mereka. Caranya begini-begini, ujung-ujungnya dalam 2 tahun dipastikan dapat 0,3 miliar. Sama gitu. Istilah Nabi apa? Yusammunaha bighairi ismiha. Memberikan nama dengan yang bukan namanya. Jelas itu riba, jelas itu bunga. Diberi nama dengan nama lain. Mungkin bagi hasil, mungkin mudharabah, mungkin ini itu. Intinya di situ. Inilah Yahudi Bani Israel, kelakuannya ditiru oleh kaum muslimin. Dan Nabi menegaskan tidak ada kelakuan Bani Israel yang tidak ditiru oleh umatku, nggak ada. Oleh karena itu, jika di antara Bani Israel ada seorang laki-laki yang menzinai ibunya, maka pasti ada di antara umatku yang akan melakukannya, menzinai ibunya. Karena tidak ada perbuatan kemaksiatan, kelakuan Bani Israel yang tidak ditiru oleh kaum muslimin. Dan sekarang kita sedang menyaksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Coba apa kelakuan Yahudi Nasrani yang tidak ditiru oleh kaum muslimin? Ya, nggak ada. Apa yang ada di Amerika, di Eropa, Yahudi Nasrani kan sekitar Amerika, Eropa kan? Gitu. Apa yang tidak ditiru oleh kaum muslimin? Ya. Beda dengan Jepang, Cina, kan bukan Yahudi dan Nasrani mereka. Enggak. Yang ditiru oleh kaum muslimin betul-betul apa yang dicontohkan oleh Yahudi dan Nasrani. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang kita saksikan hari ini. Bahkan perbuatan konyol, tidak waras, gila, kalau itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin ikut juga. Perbuatan yang tidak masuk akal, masuk lubang dok, yang diistilahkan oleh Nabi masuk lubang dok. Hatta lau dakhulu juhra dabbin, walaupun seandainya Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang dok, perbuatan yang sangat tidak waras, gila, tidak masuk akal, la dakhaltumuhu, kalian pasti akan ikut juga. Ya. Wala ana akilar riba. Sekarang riba. Apakah yang dikutuk, dilaknat dalam hal riba cuman pemakan riba? Tidak. Akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai, yang makan riba, yang memberikan makan orang lain dengan hasil riba, yang menulisnya, yang menjadi saksi, 2 saksi. Tidak disebut oleh Nabi yang menjaga kantor ribanya gitu, yang ngelap-ngelap kaca di perusahaan riba,
termasuk jelas ya. Walaupun tidak langsung, kalau penulisnya kan langsung menjadi saksi langsung, ini tidak langsung. Dia menjaga keamanan, dia merapikan parkir mobilnya, motor-motornya, ya, digaji oleh perusahaan riba itu, termasuk jelas, termasuk. Karena inti daripada penghasilan bank ribawi adalah riba. Inti. Beda dengan misalnya supermarket besar menjual berbagai macam kebutuhan sembako, tapi ada juga di situ khamr misalnya. Apakah inti penghasilan supermarket ini haram? Tidak. Intinya halal. Ya. Maka tidak semua karyawan di supermarket itu berdosa, khusus yang menangani khamrnya, apa penjaganya, apa distributornya. Beda dengan bank riba atau judi asuransi, itu dari istilah kita dari A sampai Z haram semua, karena inti penghasilannya adalah haram. Ya. Dan dalam hal ini kita tidak boleh putus asa. Bumi Allah luas, rezeki Allah luas. Jangan kita putus asa. Mau kerja apa, tidak terbayang, mau usaha apa, putus asa ini namanya, ya. Haram. Seorang muslim berpikiran seperti itu lalu ketakutan, haram. Dia harus berani. Masih ingat hadisnya? Man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka apa? Awadahullahu lahu khairan minhu. Pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Jangan ragu dengan janji Nabi ini. Janji seorang manusia yang tidak pernah berbohong, yang tidak pernah ingkar janji, yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong walaupun tauriah. Sementara manusia terbaik kedua yaitu Nabi Ibrahim, sama-sama Khalilullah, Khalilur Rahman, dalam hidupnya 3 kali berbohong walaupun tauriah. Rasulullah alaihi salatu wassalam walaupun tauriah tidak pernah berbohong. Maka dalam hal ini tidak mungkin beliau bohong. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan gaji yang 50 juta, 60 juta, dia tinggalkan proyek yang sekian miliar, ditinggalkan karena Allah, ada dosa di situ. Allahumma lahu khairan. Pasti Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Ini mestinya prinsip hidup seorang muslim, yang dengan prinsip ini mudah untuk meninggalkan yang haram. Ada yang haram, ya udah tinggalkan. Sambil menunggu janji Allah. Sekira bukan 1-2 yang mengalami ini, insya Allah di antara antum ada yang mengalami, nggak mau mengambil itu, padahal besar. Dapat ganti yang jauh lebih baik. Jangan malah seperti Yahudi tadi berkhilaf. Akhirnya apa? Sama diganti oleh Allah, diganti menjadi kera dan babi. Kan awal mula hilah mereka, hilah di hari Sabtu, hari di mana ikan luar biasa banyak sekali. Allah uji mereka, jangan mencari ikan di hari Sabtu, hari lain silahkan. Ujian, namanya ujian ya harus dihadapi.
bukan dibikin celaknya hilang. Yahudi tidak seperti sahabat. Sahabat begitu sabarnya ketika diuji, sambil mohon pertolongan kepada Allah. Yahudi tidak. Bukannya bersabar mohon pertolongan kepada Allah, malah cari celah. Dapat celah. Setan, iblis kan selalu menipu. Entah berapa Sabtu ya, entah berapa Sabtu, dan sebelumnya berbulan-bulan mungkin hampir-hampir tidak ada yang makan ikan. Ini kan dalam pengembaraan mereka di Padang Tih itu ya, arba'ina sana, 40 tahun. Tiba-tiba tercium aroma ikan, mungkin ikan panggang itu, ikan bakar ya, tercium. Loh, kok ada? Nah, ternyata didapat dari hilah tadi. Bukan mancing, bukan ngejar-ngejar ikan di hari Sabtu, tapi memasang perangkap. Jumat sore memasang perangkap. Kan yang nggak boleh kan Sabtu. Nah, inilah Yahudi. Bukannya bersabar atas larangan itu, tapi cari celah. 1, 2, 3, 5, 10, 20. Mungkin akhirnya separuh lebih ngikutin satu orang ini. Dengan cara tadi, Allah biarkan. Allah kan seperti itu, selalu memberikan kesempatan. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin bertahun-tahun. Apakah umatnya Nabi Lut begitu melakukan liwat di hari pertama atau sebulan pertama langsung diazab? Tidak kan? Allah kasih waktu bertahun-tahun supaya bertaubat. Lah termasuk ini. Setelah diberikan waktu bertahun-tahun tidak bertaubat, tibalah waktu duha. Mungkin kalau di kita jam 8, setengah 9 gitu ya, waktu di mana orang-orang sudah keluar dari rumah, orang-orang, para pedagang sudah menggelar dagangannya, tempat-tempat keramaian sudah ramai. Ini sepi, sepi. Rumah-rumah masih tertutup. Beberapa orang baik yang tidak melanggar larangan hari Sabtu keluar rumah, heran, kenapa kok sepi? Maka mereka penasaran, mengintip rumah-rumah itu, belum membuka pintu, belum membuka jendela, diintip. Ternyata di dalamnya penuh dengan kera dan babi. Sudah berubah menjadi kera dan babi. Yang tua-tua menjadi babi, yang muda-muda menjadi kera. Berubahlah tangannya, kakinya, rambutnya, hidungnya, mulutnya, kecuali matanya. Matanya tidak berubah. Maka yang kemarin-kemarin tahu, oh ini si A, oh ini si B, oh ini si C, kenapa? Lihat matanya itu. Mereka orang-orang baik ini menasihati, tapi ya sudah terlanjur ya. Bukankah kami sudah katakan jangan melanggar larangan Allah begini-begini ya. 3 hari kemudian mati semua, ya nggak makan nggak minum, mati. Ya nggak usah berubah menjadi kera, menjadi babi ya. Taruhlah tangan kita berubah jadi tangan babi misalnya, doyan makan nggak?
Malah enggak, hilang lapar, hilang haus, bang, sedih, nangis. Ini semua badannya jadi babi, jadi kera, nggak doyan makan, nggak doyan minum, akhirnya mati. Jadi tidak berketurunan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Yahudi sekarang ini keturunan kera dan babi, salah. Bukan, ya. Mereka tidak berketurunan. Karena 3 hari kira-kira mati. Yang benar ucapan Aisyah ketika diberi salam oleh Yahudi dengan salam yang diplesetkan, bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Dengan marah Aisyah menjawab wa alaika la'natullah wa ghadabullah ya ikhwanal khanazir qiradata wal khanazir. Dan laknat bagi kalian, murka Allah bagi kalian, azab Allah bagi kalian, wahai saudara-saudara kera dan babi. Betul, saudaranya. Yang dirubah menjadi kera dan babi kan saudara mereka, saudara, bukan anak keturunan. Wa min hadzal fa', dari ini, ya, dari kaidah seperti ini, ayyajbiyal mala liman huwa fawqahu, si pejabat ini mengumpulkan harta untuk orang-orang yang di atasnya. Kalau wali kota ya untuk gubernur, kalau gubernur ya untuk menteri. Wa qad alima annahu yubadziru fi, padahal dia tahu atasannya itu melakukan harta tersebut secara mubadzir. Wa yakhun, dan berkhianat, istilah kita korupsi. Fa hadza mu'inun 'ala dzulmi aidan. Ini berarti menolong kezaliman. Ini mohon dipindahkan parkir motor B6900 BVV B6965 VSO mengganggu, mohon dipindahkan. Masuk Isya, silakan azan dulu. Wassalamualaikum sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.